Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia dari jurusan Teknik Elektro 2019 dengan NIM 221191053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang op-amp atau penguat operasional. Nah, op-amp adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk IC, di mana op-amp mempunyai sifat penguat tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi tapi keluarnya sangat rendah, dan karakteristik frekuensinya sangat lebar. Nah, untuk op-amp sendiri itu mempunyai beberapa versi, yaitu ada 741A, C, E, dan N. Dan yang paling umum atau yang paling sering digunakan dan yang paling murah juga yaitu 741C atau 741 commercial grade, yang penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta, impedansi masuknya sebesar 2 mega ohm dan impedansi keluarannya 75 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, untuk outputnya sendiri, maksimal tegangan keluarannya yaitu harus sama dengan positif tegangan saturasi, dan minimal tegangan outputnya adalah negatif tegangan saturasi, di mana tegangan saturasi itu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Lalu ada ED atau perbedaan tegangan masukan. Nah, untuk mengetahui tegangan ini bisa dicari dengan rumus, yaitu ED sama dengan positif tegangan saturasi per AOL atau penguatan. Nah, jadi tegangan output itu harus berada pada salah satu batas positif atau negatif tegangan saturasi. Lalu ada penguat operasional ideal, yaitu penguat diferensial ideal yang bersifat gain atau penguat tegangannya tak terhingga atau tak terbatas. Begitu juga impedansi inputnya tak terhingga, jadi arus masuknya itu sama dengan 0. Begitu juga dengan impedansi outputnya sama dengan 0. Nah, dengan karakteristik frekuensinya itu rata, membentang dari frekuensi sama dengan 0 hingga frekuensi sama dengan tak terhingga. Nah, pada dasarnya op-amp itu memiliki 5 inputan utama. Yang pertama yaitu non-inverting, inverting input, supply plus dan minus, dan 1 output. Nah, di op-amp juga ada namanya inverting op-amp, yaitu konfigurasi dari op-amp itu sendiri, dimana dia ini merupakan inverse, karena bila masukannya positif maka keluarannya akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, bila masukannya negatif maka keluarannya akan menjadi positif. Nah, untuk mencari atau menghitung tegangan dari keluaran inverting op-amp ini, kita dapat menggunakan rumus, yaitu tegangan keluaran atau Vout-nya sama dengan negatif tegangan masuk atau tegangan input dikali resistansi umpan balik atau RF per resistansi input atau Rin gitu. Lalu ada juga non-inverting amplifier, yaitu bentuk konfigurasi di mana masukan positif keluarnya menjadi positif juga, dan masukan negatif keluarannya menjadi negatif juga. Nah, untuk menghitung Vout-nya dengan cara non-inverting amplifier ini yaitu rumusnya Vout atau tegangan keluarannya sama dengan Vin dikali 1 ditambah RF per Rin. Kemudian ada juga zero crossing detector. Apa sih zero crossing detector itu? Zero crossing detector yaitu rangkaian detektor atau pembanding antara tegangan input pada salah satu masukan dengan suatu tegangan tertentu atau 0. Nah, di sini berlaku jika polaritas ED sama dengan negatif, maka Vout atau tegangan keluarannya sama dengan negatif tegangan saturasinya. Sedangkan jika polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan keluar atau Vout-nya sama dengan positif tegangan saturasi. Nah, zero crossing detector juga mempunyai macam ada sekitar 5 macam. Yang pertama yaitu
zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Di op-amp juga kita akan mengenal dengan istilah duty cycle atau biasanya dibahas ketika menyinggung sinyal pulsa karena op-amp keluarannya ada berupa sinyal pulsa atau sinyal digital. Nah, siklus kerja duty cycle ini merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%, atau kalau misalnya dirumuskan yaitu duty cycle sama dengan T on per T on ditambah T off. Nah, T on ini merupakan periode positif, sedangkan T off ini merupakan periode negatif. Nah, untuk mencari T off sendiri, yaitu bisa digunakan dengan cara T dikurangi T on. Nah, ada juga detektor penyilang nol, yaitu yang pertama ada inverting zero crossing detector, yaitu sinyal masukan negatif yang membandingkan dengan nol atau positif op-amp. Nah, jadi ED-nya itu sama dengan positif input dikurang negatif input. Nah, jika tegangan inputnya kurang dari 0, maka Vout-nya sama dengan positif tegangan saturasinya. Lalu, jika tegangan inputnya lebih dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasinya. Kemudian yang kedua yaitu ada non-inverting zero crossing detector, yaitu sinyal masuk pada positif op-amp dan bandingkannya dengan 0 atau negatif op-amp. Nah, di sini jika tegangan inputnya lebih dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasinya. Dan jika tegangan inputnya kurang dari 0, maka Vout-nya atau tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasinya. Lalu ED-nya yaitu tegangan input dikurangi 0. Nah, sekarang ada voltage level detector inverting atau taraf membalik. Nah, bedanya ini dengan yang dua sebelumnya yaitu kalau yang sebelumnya dibandingkan dengan 0, kalau yang sekarang itu ada tegangan referensinya gitu. Jadi enggak dibandingkan dengan 0. Nah, untuk voltage level detector inverting ini yaitu sinyal masuk pada negatif op-amp dibandingkan dengan tegangan referensi positif op-amp, di mana ED-nya sama dengan tegangan referensi dikurangi tegangan input. Jadi Vref dikurangi Vin gitu. Nah, kalau tegangan inputnya lebih dari tegangan referensi, maka Vout-nya sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan jika tegangan inputnya kurang dari tegangan referensinya, maka Vout-nya sama dengan positif tegangan saturasinya. Nah, untuk voltage level detector ini dia membalik fasa mengacu pada tegangan referensinya gitu. Nah, kalau tadi ada voltage level detector, sekarang itu ada non-inverting detector atau taraf tak membalik gitu, yaitu sinyal masukan pada positif op-amp dibandingkan dengan tegangan referensi negatif. Jadi, saat tegangan referensi masuk ke negatif, maka inputnya akan masuk ke positif. Nah, maka dari itu memenuhi persamaan seperti berikut, yaitu ED sama dengan tegangan inputnya dikurangi tegangan referensinya. Jadi Vin dikurangi Vref. Kemudian kalau tegangan inputnya kurang dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasinya. Begitupun sebaliknya, jika Vin-nya lebih dari Vref, maka Vout-nya sama dengan positif V saturasinya atau tegangan saturasinya. Nah, untuk tegangan referensinya itu bisa dihitung. Terus bagaimana sih menghitung tegangan referensinya? Ya, bisa digunakan rumus tegangan referensi sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali
positif tegangannya gitu.